Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabar para santri semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Marilah kita awali pelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita di dalam belajar. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita, meskipun belajarnya tidak langsung melalui daring dan online, tetapi semoga keberkahan ilmu tetap kita raih dan kita dapatkan. Baik para santri semuanya, selamat datang di Mapel Akidah Islamiyah pada pertemuan yang pertama. Para santri semuanya, di pembelajaran yang pertama ini atau di pertemuan yang pertama ini, kita akan mempelajari dua materi dari pembelajaran akidah. Yang pertama adalah pengertian akidah secara bahasa dan istilahi, dan yang kedua adalah sumber akidah Islam, sehingga diharapkan peserta didik atau para santri semuanya mampu memahami pengertian akidah secara bahasa dan istilah, dan juga mampu menjelaskan sumber-sumber akidah Islam. Baik para santri semuanya, kita mulai dari pengertian akidah. Yang pertama, akidah menurut bahasa lugotan berakar dari kata akodaya kidu akdan akidah. Kata akdan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, berarti keyakinan. Menurut Al-Munawwir di halaman 123. Selanjutnya, pengertian akidah secara istilah, istilahan. Ada dua pendapat ulama yang diambil di sini. Yang pertama, menurut Hasan Al-Banna. Beliau mendefinisikan akidah secara istilah adalah aqaid, bentuk jamak dari akidah, adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mendefinisikan akidah secara istilah adalah akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum, aksioma, oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati, diyakini kebenaran dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Adapun lafaz Arabnya diharapkan kepada seluruh santri untuk latihan membacanya. Baik, dari pengertian akidah secara bahasa, lugotan, dan secara istilahan dari dua tokoh yang sudah disebutkan di atas, maka kesimpulannya adalah yang pertama, ilmu terbagi dua. Pertama, ilmu doruri, yakni ilmu yang dihasilkan oleh indera dan tidak memerlukan dalil. Kedua, ilmu nazori, yakni ilmu yang memerlukan dalil atau pembuktian. Yang kedua, setiap manusia memiliki fitrah mengakui kebenaran. Yang ketiga, keyakinan dalam akidah tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan. Yang keempat, akidah yang kuat akan melahirkan ketentraman jiwa. Yang kelima, bila seseorang sudah meyakini suatu kebenaran, dia harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Yang keenam, tingkat keyakinan seseorang tergantung kepada tingkat pemahamannya terhadap dalil-dalil. Sampai sini sudah dimengerti? Kalau sudah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Para santri semuanya, apa sumber akidah Islam? Sumber ajaran akidah Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah,
tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Mari kita rinci penjelasan dari sumber yang pertama, yaitu Al-Quran. Baik, sumber akidah Islam yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah mengungkapkan berbagai informasi tentang kehidupan yang gaib yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Yang kedua, Al-Quran mengungkapkan tentang wujud Allah serta hubungannya dengan manusia sebagai ciptaannya. Yang ketiga, Al-Quran juga mengungkapkan tentang para malaikat dan berbagai fungsinya. Yang keempat, Al-Quran mengungkapkan kehidupan akhirat berupa surga dan neraka dan proses hisab sebagai langkah perhitungan amal untuk menentukan posisi kehidupan akhirat manusia, apakah menjadi penghuni surga atau neraka. Dan yang terakhir, gambaran-gambaran surga sebagaimana tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi, dan neraka sebagai tempat kesengsaraan berupa siksaan yang tiada henti. Sumber yang kedua dari akidah Islami adalah As-Sunnah atau hadis. As-Sunnah sebagai sumber ajaran akidah berfungsi menjelaskan, menegaskan, dan menetapkan sesuatu yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ada beberapa catatan. Yang pertama, tidak semua hadis Nabi dapat dijadikan pegangan dalam pengambilan norma-norma ajaran akidah. Hadis-hadis terbagi 3 kategori, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Hadis mutawatir merupakan yang terkuat karena ia diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada setiap tobaqatnya yang mustahil mereka untuk membuat kesepakatan berdusta. Dan yang keempat, sebagian ulama berpendapat bahwa untuk masalah akidah hanya hadis mutawatir yang dapat dijadikan sumber. Nah, para santri semuanya, itulah tadi 2 materi yang telah disampaikan. Sekarang adalah mengerjakan tugas. Jangan lupa tugasnya diberikan identitas, kemudian buatlah resum atau review materi yang sudah diajarkan atau disampaikan. Kemudian kirimkan via guru yang mengajar mata pelajaran akidah ini. Dan jangan lupa latihan membaca pengertian akidah secara istilahi menurut 2 ulama yang telah kita pelajari. Bagi para santri yang belum memahami dengan baik, bisa mengulang-ulang, bisa membuka kembali, mendengarkan kembali. Semoga dengan cara seperti itu pemahaman kita terhadap akidah, baik secara bahasa dan istilah maupun sumber akidah, bisa kita kuasai dengan baik. Untuk lebih memahamkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita ulangi sekali lagi. Dimohon untuk seluruh santri membacanya secara perlahan-lahan. Mari kita saksikan.
Tetap semangat dan kita bertemu di sesi yang kedua nanti, yang tentunya lebih menarik dan lebih menantang lagi. Sekian, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.